Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang investigasi fraud. Nama kelompok yang bertugas pada hari ini, yang pertama Alvina Dwi Wulandari dengan NIM 127, Anis Masrifa dengan NIM 174, Olga Sandina Filia dengan NIM 149, dan yang terakhir Zulfarah Ma'yuning Tias dengan NIM 181. Teori investigasi. Pengertian audit investigasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, menguji, dan menganalisis kewajaran proses pekerjaan, aset, data, dan informasi yang telah dilaporkan beserta evaluasi atas bukti-bukti dan fakta-fakta atas suatu dugaan fraud atau kecurangan dengan tujuan untuk mengungkap terjadinya fraud meliputi motif, waktu dan tempat, bentuk fraud yang terjadi atau modus, kerugian keuangan yang timbul karena tindakan fraud, dan juga pihak-pihak yang terlibat. Proses investigasi. Metode investigasi. Yang pertama adalah metode investigasi tindak pencurian, diantaranya dengan melakukan survei dan covert operation, atau bisa dibilang pengamatan terhadap operasional perusahaan, kemudian pengawasan atau invigilation, lanjut ke pencarian bukti, baik bukti fisik maupun bukti elektronik. Yang kedua adalah metode investigasi penyembunyian meliputi pemeriksaan dokumen, audit, computer search, dan juga perhitungan aset fisik. Yang ketiga adalah metode investigasi konversi dengan mencari sumber informasi investasi konversi baik dari sumber pemerintah, sumber privat, online database, ataupun internet search. Kemudian dengan menggunakan the network metode untuk memperhitungkan sebanyak apa dana yang dicuri. Dan yang terakhir adalah metode penyelidikan dengan melakukan wawancara dan interogasi serta tes integritas atau kejujuran. Pembuktian fraud. Bukti yang dikumpulkan diantaranya adalah yang pertama yaitu bukti kesaksian. Bukti kesaksian adalah bukti yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, atau dengan meminta pernyataan tertulis. Yang kedua adalah bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti yang diperoleh dari pengukuran dan perhitungan fisik secara langsung terhadap orang, properti, atau kejadian. Bukti fisik dapat berupa berita acara pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta, atau contoh fisik. Yang ketiga adalah bukti dokumen. Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi tertulis seperti surat, dokumen, elektronik, kontrak, catatan akuntansi, faktur, dan informasi tertulis lainnya. Yang terakhir adalah bukti analisis. Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oleh auditor dari bukti audit lainnya. Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan, nisbah, perhitungan, dan argumen logis lainnya. Pemeriksaan fraud. Proses pemeriksaan fraud dilakukan secara bertahap, mulai dari yang umum sampai kepada yang khusus, seperti pada gambar yang tertera yaitu mulai dari saksi, kemudian atasan dan rekan, dan yang terakhir adalah tersangka. Wawancara kepada orang yang dicurigai biasanya dilakukan terakhir setelah diperoleh informasi yang cukup untuk menjatuhkan tuduhan yang tepat. Kualifikasi auditor investigatif. Yang pertama adalah berpikir dalam perspektif pencuri untuk menemukan fakta dari dugaan-dugaan sebelumnya. Kemudian bertindak sebagai detektif. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi kejujuran. Gambaran umum proses investigasi. Investigasi fraud dimulai dengan asumsi berdasarkan fakta yang diketahui atas apa yang mungkin terjadi. Kemudian, asumsi tersebut dikembangkan menjadi hipotesa yang akan diuji melalui pembuktian. Investigasi fraud meliputi langkah-langkah berikut, diantaranya adalah analisis data yang tersedia, kemudian ciptakan sebuah hipotesa atau dugaan, kemudian uji hipotesa, dan yang terakhir saring dan perbaiki hipotesa. Prediksi fraud merupakan suatu kondisi yang secara menyeluruh mengarahkan atau menunjukkan adanya keyakinan yang beralasan kuat dan didasari profesionalisme dan sikap kehati-hatian auditor bahwa fraud telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Teori fraud.
Dugaan fraud dapat dibangun berdasarkan 6 unsur berikut, yaitu 5W plus 1H. Who, siapa saja yang mungkin terlibat. What, apa yang telah terjadi. Why, mengapa tuduhan terjadi. Where, di mana tempat kejadian. When, kapan hal tersebut terjadi. Dan how, bagaimana fraud tersebut dilakukan. Prosedur investigasi. Prosedur investigasi adalah langkah-langkah tindakan minimal yang harus dilaksanakan dalam investigasi untuk menjaga kualitas hasil investigasi. Prosedur tersebut terbagi dalam 6 bagian berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengumpulan dan evaluasi bukti. Yang keempat, pemaparan hasil audit. Yang kelima, penyusunan laporan. Dan yang terakhir, pemantauan tindak lanjut. Prosedur tersebut dapat direvisi sepanjang pelaksanaan investigasi apabila dijumpai kondisi yang belum masuk dalam perencanaan. Teknik investigasi. Pemeriksaan fraud dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memeriksa dokumen. Yang kedua, merevisi data pihak luar. Yang ketiga, melakukan wawancara. Dan yang keempat, memeriksa barang bukti. Bukti investigasi. Pada bagian bukti, untuk membuktikan niat dari pelaku fraud diperlukan bukti-bukti. Yang pertama, jumlah kejadian. Yang kedua, pelanggaran lainnya. Dan yang ketiga, saksi. Pada bagian tempat bukti, bukti-bukti dapat dicari pada hal-hal berikut. Yang pertama, on book atau off book. Yang kedua, langsung atau tidak langsung. Dan yang ketiga, identifikasi saksi potensial. Materi yang selanjutnya yaitu membahas mengenai pedoman investigasi. Yang pertama, terdapat identifikasi masalah yang merupakan tahap awal pada proses penugasan untuk menentukan apakah investigasi perlu dilakukan atau tidak. Penugasan investigasi perlu dilakukan dengan didasari alasan yang cukup. Alasannya dapat berupa informasi laporan atau pengaduan masyarakat yang dapat menunjukkan adanya kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Yang kedua, ada pengaduan dari pegawai perusahaan. Yang ketiga, pengembangan dari hasil audit umum. Dan yang terakhir, ada permintaan dari direksi atau komisaris perusahaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah dalam melakukan investigasi audit. Langkah-langkah yang pertama yaitu audit internal menerima informasi laporan pengaduan dari masyarakat atau pegawai perusahaan yang kemudian disampaikan kepada pemimpin divisi audit internal. Langkah yang kedua, pemimpin divisi audit internal akan menyampaikan kepada pemimpin grup anti fraud untuk menugaskan auditor melakukan pemeriksaan atas informasi tersebut. Yang ketiga, hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk dokumen yang kemudian akan disampaikan kepada pemimpin anti fraud. Dan langkah yang terakhir yaitu pemimpin anti fraud akan mengambil keputusan jika hasil pemeriksaan tidak menemukan cukup bukti, maka pemimpin anti fraud mengajukan usulan penghentian investigasi. Apabila ditemukan cukup bukti, maka pemimpin anti fraud mengajukan usulan pelaksanaan investigasi kepada pemimpin DAI dan mempersiapkan langkah perencanaan investigasi. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai perencanaan. Dalam setiap penugasan investigasi, auditor fraud harus menyusun rencana penugasan. Auditor fraud harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. Dalam merencanakan suatu investigasi, auditor fraud harus melakukan pengembangan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan. Yang kedua, mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan digunakan dalam bentuk program audit. Yang keempat, mengidentifikasi resiko dan merencanakan mitigasi resiko penugasan. Dan yang terakhir, mendokumentasikan seluruh proses perencanaan. Berikutnya, terdapat langkah-langkah perencanaan investigasi fraud. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pemimpin divisi investigasi mengeluarkan surat penugasan investigasi. Yang kedua, pemimpin grup anti fraud menugaskan tim investigasi untuk mempersiapkan perencanaan investigasi. Yang ketiga, tim audit mengembangkan hipotesis, mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit untuk menguji hipotesis, merumuskan prosedur dan langkah kerja dalam bentuk program audit investigasi. Dan yang terakhir, tim audit menyampaikan surat tugas investigasi kepada pemimpin auditi. Untuk materi selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai pengumpulan dan evaluasi bukti.
Dalam melaksanakan investigasi, auditor fraud harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Bukti yang cukup paling sedikit meliputi 2 bukti. Bukti audit bisa disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Sedangkan bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat yang berhubungan dengan tujuan atau kesimpulan audit. Selanjutnya terdapat langkah-langkah untuk pengumpulan dan evaluasi bukti. Langkah yang pertama yaitu tim investigasi menyampaikan maksud dan tujuan investigasi kepada pemimpin objek penugasan. Langkah yang kedua yaitu setelah mendapat persetujuan, tim audit segera mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Yang ketiga, mencatat tanggal dan sumber yang diperoleh, serta menyimpan bukti audit berupa dokumen, wawancara, dan observasi. Langkah yang terakhir yaitu, tim audit selalu berkomunikasi dengan pemimpin divisi audit internal untuk melakukan pembahasan selama penugasan. Selanjutnya adalah pemaparan hasil audit. Berdasarkan hasil review meeting dan pembahasan intern, pemimpin divisi audit internal harus mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan. Pemaparan hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari auditor kepada auditi. Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji atau dievaluasi auditor pada tahap evaluasi bukti dan baru disampaikan auditi pada tahap ini. Dari hasil pemaparan terdapat informasi yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dipertimbangkan. Informasi yang dimaksud antara lain mengenai tindak lanjut investigasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sebelum berakhirnya audit, seperti adanya pengembalian atau penyetoran kerugian ke kas. Berkaitan dengan tindak lanjut sebagaimana yang dimaksud, auditor fraud harus melakukan pengujian yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa pengembalian atau penyetoran kerugian telah dilakukan secara benar dan bukan formalitas. Selanjutnya, laporan hasil audit diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Langkah-langkah pemaparan hasil audit. Yang pertama, pada tahap akhir audit, tim audit mengkomunikasikan hasil audit kepada pemimpin auditi. Yang kedua, hasil pembahasan dicatat dalam risalah pembicaraan hasil audit. Yang ketiga, tim audit melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dilakukan auditi selama proses audit. Anggota yang terlibat dalam hal pemaparan hasil audit ada 2. Yang pertama, pemimpin divisi audit internal, dan yang kedua, tim audit. Penyusunan laporan. Dalam pelaporan hasil investigasi berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, laporan disusun dalam bentuk bab atau laporan lengkap apabila hasil investigasi dijumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi menimbulkan kerugian perusahaan atau nasabah. Yang kedua, pihak-pihak terkait yang disajikan dalam laporan hanya berupa kode. Maksudnya, identitas lengkap pihak-pihak yang terkait disampaikan dalam daftar pihak-pihak terkait yang berkode SR, surat rahasia yang terpisah dari laporan. Yang ketiga, sebelum laporan terbit, terdapat tindak lanjut berupa pengembalian atau penyetoran kerugian, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam laporan. Dan yang keempat, laporan bentuk surat atau laporan singkat diterbitkan apabila hasil investigasi tidak menjumpai adanya penyimpangan. Selain itu, dalam pengelolaan laporan hasil investigasi berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi atas persetujuan direksi perusahaan dikirimkan kepada instansi penyidik. Yang kedua, laporan yang memuat adanya kerugian perusahaan atau nasabah atau hanya disebabkan kesalahan administrasi disampaikan kepada direksi perusahaan dan pemimpin objek penugasan untuk ditindaklanjuti sesuai kebijakan yang berlaku.
Informasi dalam laporan hasil investigasi dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia. Auditor fraud tidak diperkenankan menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari pemimpin divisi audit internal. Langkah-langkah penyusunan laporan. Yang pertama, Ketua Tim Audit menyusun laporan hasil investigasi berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh. Yang kedua, apabila terdapat penyimpangan, Ketua Tim menyusun daftar pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, pemimpin grup anti-fraud mereview laporan hasil investigasi yang disusun oleh tim audit. Yang keempat, laporan hasil audit yang telah direview disampaikan kepada pemimpin divisi audit internal untuk ditandatangani. Yang kelima, laporan hasil audit disampaikan kepada direksi perusahaan dan pemimpin objek penugasan untuk ditindaklanjuti. Dan yang keenam, laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi disampaikan kepada instansi penyidik atas persetujuan direksi perusahaan. Anggota yang terlibat dalam penyusunan laporan adalah yang pertama, pemimpin divisi audit internal, yang kedua, pemimpin grup anti-fraud, dan yang ketiga, tim audit. Pemantauan tindak lanjut. Pemimpin divisi audit internal melakukan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil investigasi. Sehingga pemantauan tindak lanjut berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan penegasan kembali kepada pemimpin objek penugasan apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada pemimpin objek penugasan dengan tembusan kepada direksi perusahaan. Yang kedua, rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 bulan. Yang ketiga, laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan tindak lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian. Dalam rangka pembinaan kepada divisi audit internal yang melaksanakan penugasan investigasi, direksi perusahaan sewaktu-waktu menugaskan pejabat di lingkungannya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penugasan yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan. Hasil pembinaan tersebut disampaikan kepada pemimpin divisi audit internal sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan penugasan investigasi. Direksi perusahaan setiap akhir semester tahun berjalan melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan penugasan investigasi. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan untuk penetapan kebijakan penugasan investigasi. Langkah-langkah dalam pemantauan tindak lanjut. Yang pertama, pemimpin divisi audit internal menyampaikan surat penegasan kepada pemimpin objek penugasan apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 bulan setelah laporan disampaikan. Yang kedua, pemimpin divisi audit internal bersama auditor fraud melakukan rekonsiliasi tindak lanjut setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga, pemimpin divisi audit internal menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut kepada direksi perusahaan setiap sebulan sekali. Yang keempat, direksi perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penugasan grup anti-fraud. Anggota yang bertugas dalam pemantauan tindak lanjut adalah yang pertama pemimpin divisi audit internal, yang kedua pemimpin grup anti-fraud. Sekian pemaparan materi audit investigasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.